Belajar membongkar dan mengecek HP Samsung 2, HP Samsung lama. Ini tipe apa ini? SMJ105F/DS. Ini saya pasang baterai ternyata tidak bisa. Ya harus gimana lagi, mau dibongkar aja. Atau caranya ya rada ini harus bongkar saja ya, ini tidak bisa muncul logo. Sambil merokok. Ini sudah harus kamu ketahui juga, Jihan. haus apa kasar. Bismillahirrahmanirrahim, bongkar saja. Nyangkutnya ini dari mana ini? Zoom itu kayaknya dari sini. Kita pasti pada tahu apa yang terbaik. Tapi entah kenapa, jauh di dalam hati, rasa bahagia mendatang dan terus masih rasa. Bensin ya ini. Tahu apa itu? Apa bisa bibi? Kayak siapa? Mana lewat mana ini? Oh bisa. Biasanya, oh bukan ya. Biasanya apa itu? Banyak lem, ada lemnya guys. Biasanya. Ini ya sama aja, saya belajar. Nih, terus ini diamankan dulu. Bongkarnya dari LCD. Kenapa aku mimpi kayak urusan? Saya nggak tahu. Ini bukan Pakai bensin ini. ini bukan pertanda kalau Jihan mau ninggalin aku lagi kan? Saya kasih bensin. Kalau saya kasih bensin karena nggak punya blower. Sepertinya ini adalah sebuah pencapaian buat kamu. Punya blower ya, tapi ya harus hati-hati. Kamu jatuh cinta pada seseorang. Hati-hati sekali. Punya blower belum bisa guys. Mengingat profesi kamu. Belum bisa. Pilihan kamu sekarang hanya dua aja. Menunggu hidupmu berakhir. Bukan HP-nya user, HP saya sendiri. Yang ada HP rusak bisa WA. Ntar saya sertakan nomor WA saya dan alamat, link apa WA, nomor WA juga link WA. Mas Bro. Jihan di mana ya? Ada di taman. Nah, anak Coba korek aja ya. jauhi dia. Saya tidak akan lari kemana. Kalaupun ada seseorang yang harus lari, Sedikit sekali guys. bukan saya.
Gigi apa? Delok laptop. hubungan kita. Lek sama. Anda membayar saya dan saya memberikan jasa sesuai nilai yang Anda berikan kepada saya. Anda tidak memiliki saya. Tapi Bukannya gimana ini? dan kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Bukannya nggak ada. Laptop. Bukannya agak Jadi susah. kalau Anda ingin menghancurkan hidup saya dengan memberitahukan semuanya kepada Ora Bapak, aja guys. silakan. Bukan HP-nya user. Rupanya kamu udah pintar menggetak ya sekarang. Enggak? Saya serius. Silakan Anda memberitahukan semuanya kepada Allah. Tapi setelah itu, Wah kelime kroso kan. saya akan memberitahukan kepada Alfa siapa sosok ayahnya yang sebenarnya. Apa yang Nek akan link ini. lakukan kepada saya Limbah tuh. dan HP apa yang rusak. telah Anda HP sembunyikan. bosok. Apa-apaan ini? Aku sama sekali Semoga tidak bisa. melihat kebohongan dalam sorot matanya. Coba belum? Apa memang dia serius dengan perkataannya? Apapun yang terjadi, aku nggak akan takut. Semua akan aku hadapi, sekalipun harus kehilangan Alfa. Kayak sulit sih. Harusnya pakai blower. Aku ambil diam sih. Oh iya, kita enaknya. Aku harus mastiin kalau dia akan tetap ada. Jangan sampai dia kembali pergi dari hidup aku. Atau selama ini aku akan mendapatkan mimpi buruk dari rasa takut akan kehilangan Jihan dari sisi aku. Hati-hati aja. Kupas guys. Kupas mantep. Mantep udah. Mantap. Pas. Ya coba dulu aja. Mantap guys. Resiko ini sebenarnya, ibarat buat belajar resiko, apalagi HP-nya user. Kontaknya siapa? Siapa sih ngerti? Urusan masuk angin, ujungnya sama. Itu belum. Dengan antang jari, sebaliknya Ternyata lepas. pantang tumbang. WSS, jas air. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Manis manis, ini yang So, bismillah. Jangan apa ya, jangan dipaksa sih sebenarnya. Intinya jangan dipaksa. Kalau tutupnya agak gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali diisi tanpa tersentuh tangan. Namanya ditutup bawaan. sempurna. Aqua 100% murni, 100% aman. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja sunsilk multivitamin hair perfume. Pakai seperti Kompleks dan satu bulan
pas pakai bensin. HP-nya user, HP-nya orang, HP-nya HP saya sendiri, cari apa? Cari HP bekas kemarin minggu. Cuman resiko sekali. Pas aku coba le mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena le mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami. Lemnya banyak sekali. Lemnya luntur guys, lemnya luntur. Tapi apa, harus waspada, hati-hati. Ibarat ini ibarat belajar. Ini belajar, saya itu belajar tutup dancuk. Masukin bensin saja. Tuh, lebu guys. Wah, ki angel dancuk. Lebu meneh. Touchscreen-nya ya. Duh, touchscreen-nya ketut. Terus ya, siapa tahu coba dulu aja, ini belajar bongkar HP Samsung 2 oh touchscreen nya guys, pokoknya touchscreen. Coba ini siapanya ini, lem guys, ternyata lemnya sak mene kae sak taek ndaya. Lem sing wangi lem ireng lho. Mendancukkan sekali guys. Jinnya no. Batuk nih, mendancukkan sekali. Ini wangi ram.
HP-nya siapa-siapa. Itu kena tadi. Tak HP sopora jane dancuk. Enggak apa-apa lah belajar. HP-nya bukan HP-nya orang. Bajingan. Sangat rambutnya. Kan kunciannya apa nih? Bunga kan. Orang itu harus berani mencoba. Tempe. Hari ini aku mau masak menu favorit aku sekalian untuk bekal syuting arisan nanti. Ikan. Walaupun harga emas dunia lagi naik, harga emas di Indonesia tetap aja jauh lebih mahal ya, say. Hal ini karena ada konversi dari dolar Amerika ke rupiah serta adanya tambahan biaya lain. Semakin lemah nilai tukar rupiah, maka akan semakin mahal harga emas di Indonesia. Nah tuh, warga yang mau jual emasnya langsung ya gas ke pasar uang. Mumpung harganya lagi naik nih, say. Atau jadi crazy rich nih. Harga emas melesat sampai 2 juta rupiah per gram. Tapi soal harga kejujuran, nah ini nih yang lagi diuji sama KPK. Ustadz Khalid Basalamah pun ikut dimintai keterangan nih, say. Ustadz Khalid Basalamah kembali memenuhi panggilan KPK, say. Beliau diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Ustadz Khalid Basalamah datang ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11 siang ditemani kuasa hukumnya. Katanya sih ini panggilan ulang karena sebelumnya bentrok sama jadwal kajian. Nah, setelah hampir 8 jam diperiksa, Ustadz Khalid Basalamah pun buka suara. Dia mengaku justru menjadi korban travel haji dan umroh. Loh, kok gitu? Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah Kuroda. Terus kemudian kami sudah bayar Kuroda, sudah siap sama Kuroda. Tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Mujibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di kami berdaftar sebagai jemaah. Itu ya gengs, ternyata ceritanya dia tuh sudah membayar paket Kuroda untuk jemaahnya, tapi kemudian ditawari pindah ke visa kuota khusus oleh travel lain yang katanya resmi. Ujung-ujungnya malah ikut keseret-keseret kasus kuota haji. Aduh, sementara kasus itu pun masih di tahap penyidikannya dan KPK sudah mencegah 3 nama besar bepergian ke luar negeri, termasuk ex-menteri agama Yakut. Aduh, punten ya guys, semoga aja KPK bisa langsung mengungkap fakta-fakta lainnya soal kasus ini ya. Dancuk. Kalau fakta dan kematian seorang orang yang menggantikan posisi Kemenpora, kira-kira bakalan diisi sama siapa ya? Pada sore hari ini, sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Akhirnya terjadi juga nih reshuffle kabinet,
kebijakan Kemenpora dan kebijakan lain? Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden, jadi kita tidak tahu. Selama ini ya kan, ya kalau ada kurang-kurang kebijakan lokal ya mungkin yang sendiri, jadi kita mau terima aja. Kita prajurit dimanapun siap ditugaskan. Agak ironi ya, saya karena kan pergantian Menpora ini terjadi 1 hari menjelang Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September. Dan Mas Menteri Dito pun menyampaikan perpisahannya lewat media sosial berbarengan dengan postingan Hari Olahraga Nasional. Aduh, jadi terharu ya. Saya berdoa saja semoga penggantinya bisa lebih baik dari Mas Dito ya. Tapi kira-kira siapa kan dia? Berhubung Menpora pengganti ini belum dilantik bersama menteri-menteri baru pada 8 September kemarin, publik pun jadi dibuat penasaran nih soal pengganti Dito Aryo Tejo. Kalau dari clue yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara sih, penggantinya masih di luar kota, say. Waduh, siapa nih kandidat kuat yang lagi di luar kota itu? Apa mungkin Raffi Ahmad? Kebetulan Raffi kan juga nggak muncul di konferensi pers reshuffle Kabinet Merah Putih karena sedang menjemput ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Apalagi Raffi yang sekarang menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni ini dikenal punya hubungan baik loh dengan Presiden Prabowo. Tapi kalau netizen sih sepertinya belum 100% nih mendukung Raffi jadi Menpora. Menpora mending dari atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Yo. Ini memang pekerja seni setuju jadi Menpora karena beliau kan orangnya memiliki ide-ide kreatif. Sing dadi atlet kuwi dadi Menpora, masuk artis. Ya ora nyambung bener TV. Sabar dulu dong. Ternyata Raffi bukan hanya satu-satunya kandidat kok, say. Karena ada kandidat lainnya yang juga ramai diperbincangkan netizen, yakni Putri Komarudin. Bukan tanpa alasan loh ya, nama Putri Komarudin naik di bursa kandidat Menpora. Anggota DPR RI yang juga merupakan kader Partai Golkar ini diusulkan partainya untuk maju menjadi kandidat Menpora. Tapi waktu ditanya tanggapan soal isu menjadi Menpora, Mbak Dewan yang satu ini menjawab kalau nanti akan terklarifikasi sendiri saat pelantikan. Nah, sementara dari pihak partai, sang Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga gak mau banyak bicara dan berspekulasi nih. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Ya sebagai prajurit, sebagai pembantu selalu siap di setiap saat apapun yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapa sih Menpora baru yang datang? Biar aja dulu misteriusnya sama misteriusnya dengan kematian seorang mahasiswa RI di Belanda usai mendampingi kunjungan kerja pejabat. Waduh. Miris sekaligus bikin hati ikutan menangis nih, say. Seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Belanda, Muhammad Ataya Helmi Nasution, meninggal dunia pada 27 Agustus lalu usai mendampingi kunjungan kerja pejabat Indonesia ke Wina, Austria yang berlangsung pada 25 hingga 27 Agustus 2025. Kunjungan yang berlangsung tertutup itu melibatkan beberapa pejabat publik seperti DPR, OJK, dan Bank Indonesia. Mahasiswa yang baru akan berulang tahun ke-19 di bulan Oktober nanti mengalami suspected seizure atau epilepsi yang kemungkinan besar disebabkan oleh heat stroke atau serangan panas yang ekstrim. Kondisi itu terjadi karena kurangnya cairan asupan nutrisi serta kelelahan. Ya gimana gak kelelahan ya, say? Mahasiswa Universitas Helsinki itu mendampingi kegiatan para pejabat dari pagi hingga malam sebagai pembantu sebelum akhirnya wafat pada Rabu 27 Agustus lalu. Kondisi kematian Ataya pun langsung menjadi perhatian netizen ini, terutama karena jam kerjanya yang tidak masuk akal. Katanya Kunta udah gak ada, kok ada lagi? Apa perlu demo lagi? Gak dikasih makan minum istirahat apa? Astaga, memalukan. Panitia gak punya hati. Sayangnya tidak ada permintaan maaf ataupun pertanggungjawaban baik dari event organizer maupun koordinator LO serta pejabat publik yang melakukan kunjungan kerja. Kematian Ataya ini mendorong Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda untuk membuat pernyataan tegas yang menolak keras pelibatan mahasiswa dalam praktek memfasilitasi kunjungan pejabat publik yang beresiko pelanggaran hukum serta mekanisme yang jelek. Sementara dari pihak KBRI di Den Haag menyebut kalau IO yang harusnya bertanggung jawab atas keselamatan mahasiswa yang dipekerjakannya sesuai dengan aturan negara setempat. Waduh, terus tanggung jawab negaranya gimana dong dalam melindungi warganya? Please lah, kalau ngasih pernyataan tuh seenggaknya
ana wong Dik HP mbok piye wi Mbak sing lanang iki golek Facebook golek duit teko Facebook Pro ya entuk duit sih tapi gak ero aku sing wedok iki mbok piye ngono lho cekcok mbok sing lanang mbok sing wedok dibacok sewen suami istri dibacok mbek ya mbok bojone mbok sing lanang mbok sing wedok salah sijine mati ngelabu HP ae gregeten bacok gak ero luar Jawa paling Facebookan ae HP-an ae gregeten to Mbah buka toko enek pelanggan Facebookan ae Mas mbok piye Mas nggih konten ae bacok mbok piye wi Ibu mau ucapin terima kasih karena kamu sudah bantu Farhan. coba dulu Aku kasih bantu Farhan ke Om. Kan aku tahu Farhan orangnya gimana. Nggak mungkin dong aku diam aja, apalagi tahu Farhan difitnah kayak gitu. Lagian kalau ada yang mau nyerang Farhan, kena guys tapi layarnya rusak kan aku tahu banget. rusak dancuk Jeleknya kamu dari dulu. Gemini sebenarnya bisa Emangnya kamu tega? dancuk kira sedini rusak Gantung orang yang berani bayar aku berapa sih? kesalahan ya guys udah gitu aja sebenarnya bisa saya nyala mesinnya tapi rusak LCD-nya Ini pesanannya. tuh. Oke, sekian terima kasih kerusakan kalau nggak pakai blower bahaya resiko ya guys ini untung nggak punya orang bukan HP saya untung nggak punya saya sendiri nggak pakai blower bahaya tahu sendiri kan atau saya yang nggak bisa saya nggak tahu oke terima kasih sekian Terbaik saya pergi sekarang.